Sore kali ini kita membahas tentang makanan pedas berlevel dari sudut pandang gizi. Karena memang masyarakat Kabupaten Pati ini mayoritas suka yang pedas-pedas berlevel lagi Mitra Pas ya. Sehingga yang merasa tidak suka pedas seperti saya ini cenderung terintimidasi lah seperti itu. Nah, untuk itu sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati ada Mbak Ani Krisnawati AMG dari Rumah Sakit Fastabik Sehat PKO Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Hari. Halo, apa kabar Mbak Ani sore kali ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa karena banyak kegiatan juga hari ini, termasuk juga di Pas FM ya. Oke. Hari ini cukup cerah ya Mas ya. Alhamdulillah. Biasanya cerah. habis zuhur itu udah hujan ya. Ketar-ketir ya. Ya alhamdulillah tadi kesini cuaca cerah. Oke. Kita sambil nunggu ada Mbak Tri Widayati SSC dari RSUD Kayan. Saya tidak tahu apakah jalurnya karena kan daerah selatan ada kita cukup prihatin karena memang ada beberapa titik yang tergenang air mungkin tidak bisa lewat atau bagaimana kita belum tahu Mitra Pas ya. Dan kita membahas tentang makanan pedas berlevel dari sudut pandang gizi. Karena memang masyarakat Kabupaten Pati ini, apalagi anak-anak ABG sukanya yang pedas-pedas ini Mbak. Nah, mohon pencerahannya. Kalau dilihat dari sudut pandang gizi ini bagus atau bagaimana nih? Mohon pencerahannya Mbak, silakan. Selamat sore Mitra Pas FM. Semoga sehat selalu ya. Sore ini kita bahas masalah, bukan masalah ya, tapi hal yang kekinian ya Mas ya. Ya. Jadi makanan yang pedas berlevel, apalagi kayak hujan kayak gini ya, cocok sekali dicampur sama mie rebus kayak enak banget gitu ya. Terus makanan pedas sendiri itu memang favorit banyak orang. Jadi kalau udah biasa, mungkin saya juga kategorinya suka pedas. Jadi kalau nggak pedes itu nggak enak dikonsumsi. Kurang gitu mantap ya. Iya, apalagi mantap. Orang pesisiran ini Mbak ya. Iya betul. Sambal mentah gitu ya. Jadi ini sekarang kan banyak bermunculan makanan viral yang menawarkan rasa pedas gitu ya. Terus tergantung banyaknya level juga. Nah, sebenarnya untuk cabai sendiri ini memberikan sensasi yang rasa terbakar pada lidah. Jadi sebenarnya kalau dibahas lagi, pedas itu bukan rasa tapi sensasi. Sensasi yang diberikan namanya zat kapsaisin namanya. Jadi sensasi dari zat kapsaisin gitu itu memberikan rasa yang terbakar, sensasinya seperti itu. Hal tersebut itu mengakibatkan tubuh itu merangsang otak untuk mengeluarkan hormon endorfin. Yang kita tahu bahwa hormon endorfin itu membuat salah satu hormon yang menimbulkan rasa bahagia. Happy ya. Iya, biasanya kan orang makan pedas itu mesti mau nambah lagi kan gitu kan. Jadi, nagih ya. Betul. Jadi untuk meredakan rasa panas terbakar dan rasa panas dan terbakar itu adanya hormon dopamin juga menimbulkan rasa bahagia gitu. Jadi memang banyak sekali kita tahu ya biasanya tuh rasa pedas itu nggak hanya ditimbulkan dari cabai aja, tapi merica juga. Terus banyaknya rempah-rempah itu kan kalau kita masak kayak contohnya makan sambal itu kan ada nggak cuma cabai ya, tapi ada tomatnya, terus ada mungkin ketambahan merica. Iya, kayak gitu-gitu. Itu kayak Indonesia sendiri kayak angkat rempah. Nah, rempah itu juga sebenarnya antioksidan juga. Nah, tapi kita cerna lagi bagaimana setiap orang itu bisa menerima level setiap rasa pedas. Nah, itu yang harus kita bahas sore ini ya, gitu. Karena tidak semua orang itu sama levelnya. Termasuk Mas Hari juga nggak bisa makan pedas ya. Waduh, langsung KO besok nggak bisa kerja deh pokoknya. Nggak tahu terus meriang atau bagaimana gitu rasanya ya. Iya, jadi memang untuk yang rasa pedas sendiri ini nggak bisa diterima oleh setiap orang. Jadi setiap orang itu harus mengenali dirinya sendiri dulu. Saya seberapa kekuatan lidahnya. Iya. Kayak contohnya kayak kita pakai skincare atau pakai baju gitu kan. Yang dipakai orang lain belum tentu bisa diterima oleh kita gitu. Sama juga dengan level pedas kayak gitu. Karena
nanti kalau kita nggak bisa menerima atau tubuh kita nggak bisa menerima, nanti jadinya yang pertama itu ada masalah mah. Ya. Monggo Mbak, kayaknya sudah rawuh ini yang dari RSUD Kayan, silakan. Iya. Silakan monggo. Oke. Saya takutnya tadi ada masalah karena kita tahu daerah selatan kan banjir ya. Iya. Mungkin akses jalannya tidak bisa dilewati, jadi ikut ketar-ketir ini. Monggo silakan duduk ini. Iya, kita teruskan ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya kalau kita tidak bisa menerima level pedas itu sendiri, itu bisa bermasalah pada kesehatan kita. Contohnya mah, yang punya mah itu juga nggak bisa kita makan pedas. Kalau ini kaitan dengan pencernaan ya Mbak ya? Iya, betul, pencernaan. Jadi kalau nanti dibiarkan terus-menerus itu dapat menyebabkan rapuhnya permukaan lambung. Gitu. Jadi nanti ada peradangan di usus menyebabkan gastritis kalau istilah kedokterannya gitu. Terus selanjutnya juga biasanya itu untuk yang tidak kuat pedas juga itu akan menyebabkan usus merespon lebih cepat gitu. Jadi adanya gerak peristaltik namanya ya kalau usus itu kan bergerak untuk mencerna sari-sari makanan ya gitu. Itu gerak peristaltik itu dengan itu akan menyebabkan respon iritasi pada usus juga. Gitu. Jadinya memang untuk level pedas itu memang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dilihat dari kebutuhan kita sendiri gitu. Seberapa kuat bahwa kita bisa menerima level pedas itu. Selanjutnya adalah menyebabkan insomnia. Ternyata makanan pedas juga bisa menyebabkan nggak bisa tidur ya gitu. Jadi kalau bisa dikonsumsi makanan pedas itu jangan mendekati tidur karena bisa menyebabkan insomnia tadi. Kayak kopi Mbak ya ini Mbak ya, hampir rada mirip ya. Mirip katanya kopi juga bikin kita betah nggak ngantuk ini katanya. Pedas juga seperti itu ternyata ya. Gitu. Oke. Jadi soalnya menyebabkan perut begah Mas. Nanti perut kembung atau perih, tidak nyaman pada mulut. Jadi mulas dan melilit gitu kan karena tadi nggak sesuai sama kondisi tubuhnya gitu. Jadi juga bisa menyebabkan insomnia juga ternyata dari level pedas. Oke. Dan saya sapa dulu yang sudah bergabung karena tadi perjalanan ada yang sudah masuk kembali karena narasumber kita selain Mbak Ani Krisnawati AMG juga ada Mbak Tri Widayati SSC dari RSUD Kayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tri. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar sore kali ini? Iya, kita khawatir tadi ada genangan atau bagaimana ya untuk arus lalu lintas tadi. Masih bisa dilewati aman ya? Bisa, tadi pagi ada tapi sudah surut ya. Surut. Oke, dan sepertinya teman-teman dari beberapa komunitas ini juga gabungan kemarin juga menyambangi dan kita juga sudah mulai ini. Semoga yang tertimpa musibah baik-baik saja dan kalau rekan-rekan yang ada di sana mungkin juga mendengarkan siaran ini juga semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pokoknya untuk makanan pedas ini rada dikurangi karena memang ada beberapa yang di pengungsian ini sepertinya ya. Oke, kita lanjut lagi tentang makanan pedas ini. Tadi yang dikupas ternyata dari sudut pandang sisi negatifnya tadi kebanyakan ya. Mungkin Mbak Tri Widayati kepengen memberikan tambahan, silakan boleh monggo. Iya, terima kasih Mas Ari. Ya, kalau mungkin tadi yang negatifnya ya, tapi sebenarnya makanan pedas itu pun ada manfaatnya ya. Ada positifnya juga ya. ya. Ada positifnya. Itu yang pertama itu kan membangkitkan selera makan ya, membangkitkan cita rasa gitu, merangsang supaya kita jadi lebih kepingin makan. Kalau bagi yang mungkin sudah pikirannya seneng pedes ya. Di samping itu juga makanan pedas kalau dikonsumsi dengan batas yang wajar itu salah satu manfaatnya itu bisa menurunkan berat badan Mas Ari. Bisa bikin cantik berarti ya. Oke. Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme tubuh ya, membakar kalori, membakar lemak, jadi bisa energinya dapat tadi lemaknya terbakar lebih karena rasa pedesnya tadi. Terus yang kedua itu bisa menyehatkan jantung ternyata juga. Karena tadi juga karena lemaknya tadi jadi terbakar. Iya, kalau bagi yang lemaknya agak berlebih, kondisi tubuhnya fit, bagus, bisa itu bermanfaat untuk itu.
Samping itu juga ternyata ada juga manfaatnya untuk pencernaan, yaitu dapat menyehatkan mikroba baik dan flora usus, menjaga flora usus juga sebetulnya itu. Di samping itu makanan pedas dapat mengurangi inflamasi peradangan ya, bagi yang mungkin radang sendi ya. Kadang kan kayak koyo cabe itu kan bisa membantu mengurangi peradangan kan, itu ditempelkan. Yang nyeri otot itu ya. Ada rasa panas pedes kan, itu memperlancar darah-darahnya, jadi tidak terasa kan kadang. Oh, berarti yang dalemannya diurusi si pedas ini ya, yang ada bagian dalamnya. Yang keluar kan biasanya balsam sama koyo cabe ini. Oke. Ada juga ternyata manfaatnya untuk mencegah kanker juga bisa ternyata pedas itu, memperlambat kerja sel kanker. Tapi dalam batas wajar yang normal ya, mengkonsumsi pedasnya jangan berlebih gitu. Terus yang terakhir itu mengurangi rasa stres dan depresi, karena dapat meningkatkan produksi hormon yang merangsang suasana hati, yaitu hormon serotin ya Mas gitu. Jadi kalau makan pedas kan artinya riang gitu. Asal tidak kelebihan, nanti efeknya itu yang setelah itu kalau berlebih akan beri dampak yang tidak baik kan kalau berlebihan gitu. Oke. Baik, nanti akan kita bahas, ada beberapa pertanyaan yang juga sudah mulai masuk sore kali ini di 085277999911. Sambil jalan nanti kita bahas ya Mbak ya. Ini yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya kenapa ya kalau saya makan yang pedas bisa langsung sakit lambung, dan itu kenapa ya setiap saya habis makan pedas selalu kambuh asam lambung saya? Itu dari Mbak Fatinatul Habibah. Tapi kita bahas nanti, kita break sejenak Mitra Pas. Saya tunggu Anda bisa bergabung ya melalui komentar di fanpage kami, karena kami juga live menggunakan audio visual di Radio Pas FM Pati 2, atau juga bisa masuk melalui line telepon di 0295385877. Kemudian WhatsApp boleh, Anda bisa kirim voice note Anda atau teks Anda di 085277999901. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel Mitra. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Oke, dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masih tetap bersama di Ruang Gizi. Bersama saya sore kali ini Arifanili dan Mbak Ani Krisnawati AMG dari Rumah Sakit Fastabik Sehat PKU Muhammadiyah, dan Mbak Tri Widayati SST dari RSUD Kayen. Topik kita cukup menarik karena memang masyarakat Pati ini kan suka makanan pedas. Makanan pedas berlevel dari sudut pandang gizi, ada plus dan minusnya, tergantung kebutuhan tentunya. Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277999901. Kemudian line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sore ini sudah bergabung tadi dari Mbak Fatinatul Habibah, katanya kalau habis makan pedas bisa sakit lambung. Kenapa ya? Kemudian selalu kambuh asam lambungnya. Padahal ini artinya secara mulut kan masih bisa masuk ya. Tetapi begitu di dalam ini yang bermasalah, karena memang terkadang orang tuh memang suka pedas. Masyarakat kita Kudus, Pati, Rembang, Jepara ini jagonya makan pedas. Tetapi yang jadi masalah kadang perutnya ini tidak bisa menerima atau bermasalah. Nah, mohon pencerahannya Mbak, monggo. Iya, saya coba jawab ya Mas ya. Jadi setiap kali makan pedas langsung sakit perutnya ya. Jadi tingkat kepedasan itu juga secara berlebihan itu juga memang mengganggu kesehatan ya. Jadi kalau kita terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas itu biasanya tadi menimbulkan gastritis atau sakit ma. Jadi makanan pedas ini tuh meningkatkan, karena tadi yang nggak tahan tadi itu, jadi meningkatkan asam lambung secara cepat sehingga merespon adanya reiritasi pada dinding lambung. Jadi terus langsung sakit, nyeri, melilit gitu kan. Terus jadi kalau dibiarkan terus menerus, ini menyebabkan rapuhnya permukaan lambung sehingga terjadinya peradangan pada lapisan lambung, atau biasa disebut kalau ilmu kedokterannya GERD gitu. Gitu. Ya mungkin
itu tadi, jadi kita harus tahu diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerima level pedas itu gitu. Jadi kalau udah memang nggak bisa, biasanya temennya biasa makan dengan level 5, ya udah biasa level 1 aja gitu. Jadi ya itu, diri kita sendiri yang bisa mengetahui bagaimana tubuh kita bisa merespon dengan baik atau malah tidak bisa merespon dengan baik, menyebabkan sakitnya gitu malah jadinya gitu. Jadi gitu, memang karena mungkin harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya, apakah memang sudah ada peradangan di lambung tadi karena ada peningkatan asam lambung. Jadi seperti itu Mas Ari. Oke. Radang artinya ada lukanya atau bagaimana itu ya? Iya, mungkin ya. Terus sedikit menambahkan, kalau memang habis makan kok pedes kok perih, bisa dikasih tip dengan jangan makan pedas dalam keadaan perut kosong. Jadi misalnya kita sedang pesen katakanlah geprek level 3 atau level 2, sebelumnya pesenlah menu yang makanan ringan mengisi perut dulu gitu ya, seperti mungkin cemilan mendoan atau mungkin ada biskuit atau roti diganjel dulu, diisi dulu lambungnya, baru setelah itu kita menikmati makanan pedas tadi. Oke, itu untuk tipsnya ya. Iya, karena memang tinggi ya. Mulutnya masih bisa nerima pedas karena memang dasarnya suka pedas. Yang jadi masalah dalamnya ketika sudah masuk ternyata ada masalah. Dan memang kalau orang sudah makan pedas, rasanya kalau tidak makan pedas, waduh, nggak nikmat ya memang ya. Oke, untuk Anda mitra PAS yang ingin bergabung, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101 ataupun line telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Ada penelpon masuk, coba kami terima di 385877. Halo, PAS FM Pati, selamat sore. PAS FM Pati, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Mulyono dari Purwokerto Tayu. Dari Purwokerto Tayu, silakan. Suka makan pedas, Pak? Ya suka dulu itu kalau nggak pedas nggak mau Mas Ari sama Mbak. Tapi sekarang kalau makan pedas itu sakit sekali perut saya. Pernah diperiksakan ke dokter karena apa Pak katanya Pak atau bagaimana? Nggak pernah ke dokter. Tiba-tiba sakit aja gitu ya, mules ya Pak ya? Iya, tapi kalau makan pedas tetap nggak enak, bateng itu perut, pedes tuh langsung sakit sekali. Oke, Pak kalau boleh tahu misalkan Anda bikin apa gitu, cabenya berapa sih Pak biasanya Pak? Kalau cabai itu nggak urusan. Waduh. Paling banyak dulu tuh langsung sekarang nggak berani Mas. Kalau sekarang pakainya berapa Pak? Kira-kira? Sekarang ya kalau 3 itu aja. Oh sama kak saya, 3 buat saya udah pedes banget itu Pak. Iya dulu itu. Wah 15 nggak terasa. Oke, artinya kalau mulut masih kuat Pak ya, dalamnya yang nggak kuat Pak ya? Langsung mules itu langsung berak terus. Oke, sudah bisa kita tangkap ya Mbak ya? Berapa usianya Pak? Usia berapa Pak? Usia 50. Oh 50 tahun, oke. Iya. Sehat selalu ya Pak, tidak ada gangguan yang lain? Ya selalu Mbak ya. Gangguan yang lain ada nggak Pak? Yang di studio juga sehat-sehat selalu ada. Amin. Baik. Terima kasih waktunya Mbak. Oke, sama-sama ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis kayak saya maksimal 3 sudah ini cabai, dan itu cabai biasa bukan tipe-tipe cabai, mohon maaf kan ada cabai yang namanya cabai setan ya. Saya nggak tahu kok bisa dinamakan cabai setan, mungkin karena pedesnya minta ampun itu. Saya cabai biasa 3 udah cukup nih. Mohon pencerahannya Mbak, silakan. Iya Bapak, terima kasih untuk tanggapannya dari Bapak yang di Tayu tadi ya. Pak Mulyono. Pak Mulyono, iya. Ya kenapa kok dulu waktu muda cara sakti ya 15 lombok ya oke aja, sekarang kok 3 aja sudah nggak kuat. Iya Bapak, memang faktor usia itu yang memang benar-benar mempengaruhi kemampuan tubuh kita ya. Kalau katakanlah 40 tahun ke atas itu sudah mulai menurunkan fungsi vital tubuh. Jadi faktor utama jawabannya ya tadi Pak, karena faktor usia, faktor bisa, faktor umur itu nggak bisa diakali lagi. Memang harus hati-hati sekali karena banyak fungsi tubuh, pencernaan juga terutama udah mulai menurun kan. Kita harus hati-hati, memang harus mengurangi pedes, kecut, apalagi punya riwayat emah gitu. Memang lebih harus berhati-hati lagi. Iya betul.
Ya, jadi mungkin lebih ini ya Pak ya, kita karena udah usia juga ya, mungkin kita lebih kepada hidup sehat aja gitu. Jadi ya dengan makanan seimbang, perbanyak sayur, dan jangan lupa aktivitas tubuh juga gitu kan, soalnya timbunan lemak juga nanti berpengaruh pada kondisi tubuh juga gitu. Jadi gitu ya Pak Mulyono ya, yang di Tayu terima kasih. Oke, ternyata 3 sudah buat saya sudah luar biasa tuh 3. Biasanya memang 2 itu level 1,5 atau level 1 saya tidak tahu ya cabai 3 itu. Oke, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali silakan bisa masuk ya. Boleh kalau Anda misalkan di jalan tidak sempat ngetik, kirim voice note Anda boleh di 085277999101 ataupun line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877. Sambil nunggu yang kepengen bergabung, mungkin ada beberapa poin-poin lagi yang ingin Anda tekankan ini Mbak Anda yang disampaikan kepada mitra pas, silakan monggo. Iya sedikitnya Pak nambahkan ya Mas ya. Oke. Mungkin kok bagi solusi bagi yang pencinta memang pedes ya, aku gak bisa meninggalkan Mbak namanya pedes itu kan gitu. Tadi yang pertama, hindari makanan pedas saat perut keadaan kosong ya, harus ada ganjal dulu lah. Terus yang kedua, perhatikan porsi makan. Boleh pedas level 5 atau level berapa, tapi ganti porsinya yang dikurangi ya, jangan banyak banget. Terus hindari makan pedas sebelum tidur, nanti akan mengganggu tidur kita ya, belum nyenyak, terus rasa panas, rasa mulas, berkeringat gitu kan, bisa terjadi dan mengganggu tidur kita, jadi jam istirahat kita akan berkurang, mempengaruhi kondisi tubuh nanti ya. Yang keempat, minum susu atau yogurt ya. Biasanya kan kalau kepedasan minum air putih, padahal sebetulnya malah nanti tambah pedes. Rasa gak? Nah, untuk menghilangkan itu, netralkan itu, ambil susu aja susu, atau yogurt. Iya. Mungkin juga tip untuk anak-anak kecil, kadang pas kecetok lombok kan gitu, bingung ngapain, bisa diminum susu. Yang selanjutnya, bagi yang pecinta pedas, gosok gigi setelah makan makanan pedas. Nah, itu mengurangi juga efek pedas dan panasnya. Terus bisa juga tips selanjutnya, konsumsi makanan bertepung. Seperti apa? Seperti biskuit, roti, nasi, kerupuk ya. Nah, kepedesan habis itu makan kerupuk atau mungkin sambelnya digadokin nasi. Nah, tapi ya tetap jangan lupa sayurannya itu juga menu pedas sehat, tapi kalau diimbangi dengan tadi serat juga, sayur-sayuran. Bagus lagi kalau sambelnya dikasih kocoran jeruk nipis, itu juga bagus itu, karena menambah antioksidan dan vitamin C-nya juga. Selain menambah rasa ya, biasanya kalau orang Pati ditambah jeruk sambal ya, biasa di pasar-pasar itu ada, itu juga bisa ditambahkan. Oke. Nah, gitu Mas Pati. Karena memang di Pati ini kan segala macam banyak ya, dan insya Allah harga juga terjangkau karena memang kebutuhan masyarakat ini dari bumbu-bumbuan untuk masak sambal semuanya insya Allah ada, dan semoga saja tetap terjangkau. Mbak, mohon pencerahannya ini, kalau misalkan kita makan pedas ini kan hampir setiap hari, apakah harus dijeda hari ini misalkan makan yang pedas, besoknya tidak, atau kalau misalkan yang kuat pedas terus tidak apa-apa? Dari Mbak Ayin pagi ini sudah bergabung, mohon pencerahannya ini. Apakah dijeda-jeda, digonta-ganti menunya atau bagaimana? Apakah pedas terus nggak masalah? Karena memang yang namanya masyarakat Kabupaten Pati, orang pesisiran ini kalau nggak pedas nggak mantap ini Mbak. Mau kelom rico pedes, manyung pedes, sambel-sambelan tempe juga pedes, pokoknya pedes terus semua. Mohon pencerahannya Mbak, monggo. Iya, terima kasih Mbak Ayin ya, Mbak Ayin ini sudah bergabung. Terima kasih udah atas pertanyaannya. Ya, kalau untuk ini kita bisa jawabnya tergantung masing-masing Mas. Jadi itu tadi sudah didengarkan bahwa dari awal kita ada plus minus dari makanan berlevel pedasnya. Nah, jadi yang tahu kita sendiri, yang tahu itu kita sendiri gitu. Jadi kalau memang tiap hari saya nggak apa-apa kok ini gitu, tapi juga harus dilihat kondisi tubuh kita juga. Jadi nggak harus seumpama gini, lagi nggak enak badan,
enaknya makan pedes-pedes saja gitu. Tapi habis itu langsung mules sama malah tambah sakit gitu. Ya, jadi balik lagi kita balikan pada diri kita sendiri seberapa bisa kita menerima makanan pedas itu. Atau mungkin kalau hari ini udah bisa level 5, nanti besok karena kondisi tubuhnya lagi nggak enak gitu, batuk pilek atau apa gimana gitu kan, biasanya batuk pilek juga pengennya makan pedas biar meler gitu. Dia tambah seger gitu kan, itu juga kita sendiri yang tahu. Jadi kalau bisa ya tadi kita lihat sendiri bagaimana kondisi tubuh kita masing-masing gitu. Jadi tadi kita udah bahas dari plus minusnya dari makanan pedas berlevel tadi ya gitu Mas Ari. Menambahkan boleh ya. Sebenarnya makanan pedas itu kan seringnya untuk pengolahan protein ya, pengolahan lauk ya. Misalnya tadi kayak masih bilang kelom rico dengan endas manyung, atau mungkin kan seringnya gatuknya itu kan sama protein hewani. Terus kadang juga digatui sama mie ya, karbohidrat. Nah, boleh menjadi makanan yang sehat asal tadi diimbangi dengan bisa meningkatkan asupan sayurannya. Kalau pas makan tadi ada lalapannya, jangan disingkir ke lalapannya. Timun, tomat, selada itu bisa menjadi lebih menyehatkan, ada asupan serat. Terus juga digaduk dengan kacang-kacangan ya, ditambahi dengan kacang-kacangan. Misalnya kalau kelom rico, terus apalagi tadi yang mungkin penyetan yang pedes-pedes, besok lagi coba yang pedesnya dari pedes sambal kacang mungkin ya. Lontong tahu, lontong campur, gado-gado, pedesnya yang dari situ kan ada imbangannya gitu, nggak melulu pedes full ya. Iya, betul. Nggak melulu dengan protein full, tapi ada di situ ada seratnya gitu Mas Ari. Oke, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mungkin ada beberapa poin-poin penting yang ingin panjenengan tekankan kepada mitra PAS, monggo. Iya, tadi sudah kita bahas bersama ya. Kalau makan pedas itu boleh-boleh saja ya. Baik juga, ada manfaatnya juga banyak. Tapi tadi ya tetap dengan ada kemampuan individu masing-masing. Kita bisa mengukur diri kita masing-masing, seberapa saya kuat kalau makan ini segitu banyak kok terus mules, kalau makan ini segini banyak kok perutnya sakit. Itu bisa jadi rem kita sendiri ya. Jangan nuruti mulut itu ya, selera ya, mungkin mulut mungkin pengen makan terus, pengen nambah terus, tapi kita sadar juga kondisi tubuh kita punya batasan, punya kemampuan, batas maksimalnya berapa gitu. Ini nambahin? Iya, ya gitu aja sih Pak. Mau nambahinnya, jadi tadi kita bahas dari awal ada plus minusnya untuk makanan berlevel. Yang jelas kita menyesuaikan tadi yang saya nambahin Mbak Wida. Kita menyesuaikan kondisi tubuh kita masing-masing, bahwa tidak semua yang orang lain makan itu cocok juga buat kita gitu. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita masing-masing juga gitu. Jadi tetap diimbangi dengan tambahan makanan berserat dari sayuran, atau mungkin diganti dengan rujak-rujakan dari buah-buahan gitu kan. Jadi tetap pedas tapi ada imbangan mineral, serat, dan buah-buahan yang masuk dari tadi yang walaupun pedas tapi rasanya tetap sensasinya berbeda karena ada sayuran, ada buah dan lain-lain gitu. Gitu. Semuanya masuk ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik Mbak, sudah hadir, terima kasih di Studio 1 Radio PAS FM Pati. Sore kali ini kita membahas tentang makanan pedas berlevel dari sudut pandang gizi, karena memang teman-teman dari Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, ini akan terus muter-muter memberikan penyuluhan lewat media ataupun juga lewat langsung ke masyarakat, karena memang tidak akan pernah ada habisnya. Stunting masih jadi perhatian bersama ya Mbak ya? Iya, masih jadi program nasional itu Mas. Baik, semoga saja ke depan masyarakat kita semakin sehat karena sudah mengerti ilmunya, karena memang hal-hal yang membuat kita sehat ternyata murah dan ada di sekitar kita semua ya. Iya, terima kasih. Masuk menyimak PAS FM kalau hari Kamis jam 4 sore ya Mas ya, itu adalah sarana edukasi
supaya masyarakat kita makin pintar dalam mengkonsumsi makanan. Ya, karena teman-teman Persagi ini kan komplit dari yang bertugas di puskesmas, di klinik, kemudian di rumah sakit, ini bahu-membahu memberikan penyuluhan gantian loh Mitra Pas ya. Iya, betul. Kadang juga terjun langsung ke masyarakat karena memang momentumnya pokoknya segala peluang kita manfaatkan. Matur nuwun Mbak sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya, karena memang kita tahu sekarang musim hujan, jalanan juga kadang bisa ada akses, kadang tidak, dan semoga saja semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Pas, kajian tentang gizi bisa selalu Anda simak di program namanya Ruang Gizi. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama rekan-rekan dari Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Mitra Pas, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Terima kasih informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Simak kembali hanya dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu